Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Kailana Dira dengan NIM akhir 18 dari kelas gizi 5A. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis kualitas diet menggunakan indeks gizi seimbang atau IGS dan Healthy Eating Index atau HEI. Baik, yang pertama, terdapat penjelasan dari HEI dan IGS, di mana HEI adalah metode penilaian kualitas diet berdasarkan Dietary Guidelines for Americans, di mana HEI ini menilai komponen sayur, buah-buahan, serealia, utuh, lauk berprotein, olahan biji-bijian, lemak, gula tambahan, dan natrium, di mana skornya adalah 0-100, di mana semakin tinggi adalah semakin baik, di mana digunakan untuk melihat kepatuhan terhadap pedoman makan dan risiko permasalahan gizi atau penyakit. Sedangkan IGS atau Indeks Gizi Seimbang adalah adaptasi dari HI yang disesuaikan dengan budaya makan dan pedoman gizi seimbang atau PGS Indonesia, di mana aspek yang dinilai tidak jauh berbeda, yaitu sayur, buah, lauk berprotein, lemak, gula tambahan, dan natrium, di mana skornya juga 0-100, di mana semakin tinggi adalah semakin baik. Untuk IGS ini, penerapannya setelah divalidasi untuk berbagai kelompok, misalnya pada penelitian yang di remaja, dewasa, ibu hamil, di mana skor IGS ini pada masyarakat Indonesia pada penelitian adalah masih rendah, yang menunjukkan pola makanan itu belum sesuai dengan PGS, di mana penyebab utamanya karena di Indonesia ini masih rendah pengetahuan gizi, yaitu pentingnya edukasi gizi. Lalu selanjutnya adalah dari praktikum saya, di mana biodata responden saya YA dengan berat badan 58, dengan tinggi badan 162, dengan usia 20, dan jenis kelamin perempuan, di mana dihitung kebutuhan YA menggunakan rumus BMR yang dikalikan dengan faktor aktivitas fisik dan SDA. Lalu selanjutnya adalah formulir hasil dari 24 hour food recall selama 2 hari dari YA ini, yang selanjutnya dihitung asupannya, yaitu yang dihitung untuk asupan dari lemak total, lemak jenuh, mufa, kolesterol, dan natrium, karena adalah untuk IGS dan HI-nya. Selanjutnya adalah analisis dan perhitungan dari IGS, di mana perhitungannya tertera pada layar. Didapatkan analisis bahwa skor IGS dari HI ini berjumlah 45 dari 100. Nah, untuk IGS ini belum terdapat cut off yang tertentu, sehingga pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu untuk 45 masuk kepada kategori sedang, yaitu 33,3 sampai 66,7, di mana menunjukkan kualitas diet yang belum optimal karena beberapa komponen itu telah sesuai anjuran, namun sebagiannya juga masih rendah, di mana penyebab utamanya di mana karbohidrat ini sudah maksimal, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, natrium ini skor menengah tinggi karena tidak berlebih, namun untuk sayur, buah, susu, kacang-kacangan ini skornya minimum. Nah, untuk protein hewani selain susu ini skornya sedang, sehingga kesimpulannya itu skor 45 ini menunjukkan pola makan yang belum seimbang, sehingga perlu peningkatan konsumsi sayuran, buah, protein nabati, produk susu agar mendekati IGS kategori yang baik. Nah, untuk rekomendasinya berdasarkan hasil ini adalah perlunya peningkatan asupan, yaitu pada tambahan sayur 2-3 porsi per hari dan buah 1-2 porsi per hari, meningkatkan konsumsi susu dan produk olahan, lalu menambahkan kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati, memvariasikan protein hewani yang baik, misal ikan, ayam, telur, tahu, tempe. Nah, untuk komponen pembatasnya yaitu pada lemak total, lemak jenuh, natrium, kolesterol ini pada YA ini masih wajar, sehingga namun tetap perlu dipantau. Untuk selanjutnya adalah perhitungan dan analisis dari HI, di mana di perhitungannya didapat pada layar. Untuk analisisnya, HI ini hanya memiliki skor 12,9 dari 100, di mana termasuk dalam poor diet. Ini merupakan cut off dari HI, sehingga menghasilkan analisis kualitas diet yang sangat jauh dari rekomendasinya, yaitu penyebab utamanya adalah karena pada DA ini tidak ada konsumsi buah sama sekali, whole grains, dairy, seafood, atau plant protein. Nah, untuk sayurnya itu sangat sedikit, hanya brokoli dan kangkung. Untuk protein hewani atau nabatinya itu juga masih rendah, dan rasio lemaknya itu tidak seimbang. Untuk grains dan natriumnya itu sangat tinggi, sehingga kesimpulannya itu untuk makannya ini minim variasi, tinggi komponen yang harus dibatasi, sehingga perlu meningkatkan buah, sayur, whole grains, pangan nabati, dan susu. Nah, dari YA ini rekomendasikan berdasarkan HI ini ada peningkatan asupannya, yaitu tambahan konsumsi buah, baik itu total fruit dan whole fruit, mulai konsumsi whole grains, dairy, serta seafood dan plant protein, memperbanyak sayuran beragam termasuk kelompok greens dan beans. Untuk tingkatan sumber protein berkualitasnya, misalnya seperti ikan, kacang-kacangan, dan protein nabati. Untuk pengurangan asupannya, yaitu mengurangi refined grains dan membatasi natrium seperti makanan asin dan olahan, dan mengganti ke karbohidrat kompleks, misalnya nasi merah, oats, atau roti gandum. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode IGS, di mana kelebihannya itu konseptual di Indonesia karena telah disesuaikan dan diadaptasi sesuai dengan PGS dan pola makan lokal, praktis untuk survei karena misalnya pada versi IGS 360 itu mudah digunakan karena skornya 0, 5, 10, dan terbukti valid yang seperti yang disebutkan pada penelitian di Indonesia ini berkorelasi baik dengan mutu gizi pangan dan selaras pada program nasional karena mendukung pemantauan dan edukasi PGS. Namun kekurangannya itu biasanya IGS ini memang data makan
umumnya berdasarkan 24 hour recall sehingga rawan bias ingatan dan pelaporan. Nah, untuk komponennya terbatas pada beberapa versi sehingga ada yang belum bisa menilai gula tambahan natrium lemak jenuh. Namun untuk penelitian ini sudah bisa. Nah, terdapat beberapa versi IGS juga pada beberapa penelitian. Nah, sedangkan pada beberapa versi ini akan menghasilkan beberapa validitas yang berbeda juga. Lalu juga belum jelas hubungannya dengan risiko penyakit jangka panjang. Di Indonesia belum terdapat penelitian itu. Untuk kelebihan dan kekurangan HI, di mana kelebihan HI ini terkait dengan kesehatan karena HI ini lebih maju pada luar negeri sudah terdapat penelitiannya. Skor tinggi itu sama dengan risiko kematian dan penyakit kronis lebih rendah. Untuk validitas dan efektivitasnya HI 2015 itu sudah banyak diuji, fleksibilitas dan terus diperbarui, bisa disesuaikan. Misalnya sudah ada sampai HI 2020 dan cocok evaluasi intervensi banyak dipakai menilai keberhasilan program visi. Nah, untuk kekurangan HI-nya ini tergantung pada Rectal Food Record, sehingga rentan bias laporan, kurang sensitif perubahan jangka pendek karena skornya sulit naik signifikan dalam intervensi yang singkat untuk berbasis pedoman Amerika Serikat sehingga perlu adaptasi untuk negara lain. Misalnya di Indonesia juga perlu diadaptasi. Nah, untuk selanjutnya adalah tidak menilai semua aspek, tidak mencakup mikronutrien spesifik atau perilaku makan lainnya. Nah, untuk kesimpulannya di mana skor IGS 45 terkategori sedang sehingga menyebabkan pola makan itu cukup sesuai PGS tapi juga masih kurang optimal. Untuk skor HI-nya hanya 12,9 termasuk per diet karena pola makannya ini jauh dari standar diet sehat internasional atau Amerika. Perbedaan hasilnya menunjukkan kalau IGS ini menilai kepatuhan pada pedoman gizi Indonesia, sedangkan HI ini untuk menilai kualitas diet berdasarkan standar pada internasional tersebut. Nah, di mana secara keseluruhan pola makan respon ini kurang beragam, rendah pangan bernutrisi dan belum memenuhi kualitas diet yang baik. Untuk sarannya pada praktikum ini meningkatkan penelitian konversi makanan dan ke porsi pada metode IGS dan HI, karena untuk HI ini pada luar negeri itu menggunakan cup, sedangkan Indonesia itu seringnya menggunakan gram dan seperti sendok makan atau sendok teh. Lalu selanjutnya juga perlunya memahami perbedaan komponen, di mana ada skor itu yang akan naik bila konsumsi itu meningkat, ada yang turun bila konsumsinya itu berlebih. Nah, juga perlu melakukan komunikasi jelas dengan responden agar data konsumsi lebih akurat dan cek ulang perhitungan secara kelompok untuk meminimalkan kesalahan analisis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.